Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ngopsus, ngobrol seputar kampus, podcast khas dari Universitas Fordekok UFDK. Nah, teman-teman semua, di podcast kali ini senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di layar monitor Anda tentunya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu isu yang cukup menarik dan menyita perhatian masyarakat. Untuk itu kita akan bahas dengan narasumber-narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Izinkan kami memperkenalkan narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Nurhayati. Beliau adalah seorang akademisi dan pakar untuk sistem reproduksi dan seksualitas. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih Pak Alan. Selanjutnya ada Pak Bayu Prasetya Yuda, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau juga adalah seorang akademisi dan pakar di bidang psikolog klinis dan forensik ya. Selamat siang Pak Bayu, terima kasih sudah bersama kami. Narasumber kita yang ketiga, Bapak Khairul Abbas, SH, Eskep, MKM. Selamat siang Pak Abbas. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi hukum. Nah, baik sahabat, salah satu isu yang kemarin cukup memprihatinkan dan menyedot banyak sekali perhatian itu adalah terkait dengan adanya perilaku menyimpang utamanya dalam seksual. Nah, untuk itu saya mau tanya dulu kepada Bu Dr. Nurhayati, pakar seksualitas tentunya Ibu. Ini terkait dengan fenomena yang kemarin terjadi. Sebenarnya Ibu, mengapa sih marak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual dalam kehidupan masyarakat? Mungkin itu jadi pertanyaan pembuka untuk Bu Nurhayati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Alan, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita membahas sebuah topik yang sedang hangat ya. Iya, betul. Sangat dibahas di masyarakat, akan tetapi memang tidak semua orang mau membahasnya secara vulgar. Jadi hari ini kita memang berharap di masing-masing bidang kita bisa saling men-share bagaimana kondisi-kondisi ini kita pandang dari sisi hukum, sisi psikolog maupun dari sisi kesehatan itu sendiri. Jadi kalau untuk kasus-kasus atau fenomena kejadian sekarang ini, sebenarnya tidak hanya sekarang saja Pak Alan. Kejadian-kejadian khususnya untuk penyimpangan seksual itu sudah tadi sejak ratusan tahun itu sudah ada sebenarnya. Iya, betul Ibu. Akan tetapi memang saat ini memang lagi maraknya itu karena sudah ada keterbukaan mereka ke publik. Sebelumnya itu mereka masih hidden, tapi sekarang dengan pengaruh media sosial, tidak ada batasan-batasan di media, sekarang mereka lebih terbuka dan kadang-kadang eksistensi dirinya itu mereka secara vulgar menyampaikan di masyarakat. Ya, ini lebih terkait dengan kanal informasi yang semakin terbuka berarti Ibu. Kanal informasi semakin terbuka. Dan kita perlu mengetahui bahwa orientasi seksual yang normal itu kan adalah laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi kadangkala ada suatu situasi, ada perubahan dari orientasi seksual yang dia tidak hanya menyukai lawan jenis, tapi dia juga menyukai yang sejenisnya, atau dikatakan dengan biseksual, lawan dan sejenisnya, atau dia hanya menyukai sejenisnya saja. Baik. Atau bisa pada laki-laki bisa disebut dengan gay, pada perempuan disebut dengan lesbian. Dan ini tidak terbuka sebelumnya, dan malah banyak kasus-kasus yang tiba-tiba mencuat, oh ternyata banyak korban yang ditimbulkan. Oke. Karena ini pengaruh seksualitas ini kan yang pertama itu tentu akan ada nanti masalah-masalah yang akan menimbulkan dia akan menjadi pelaku selanjutnya, itu pasti akan ada juga gitu. Dia akan ada yang awalnya dia adalah korban kemudian ada kecenderungan atau akan melakukan kepada yang lain, juga ada kecenderungan. Jadi masyarakat harusnya lebih membuka mata bahwa ini ada di sekitar kita. Apakah itu yang terdekat kita atau mungkin orang-orang yang memang kita tidak mengetahui sebenarnya dia siapa. Sebagai orang yang paham betul terkait dengan seksualitas, kemudian ini fenomenanya penyimpangan seksual itu Ibu ya. Apakah datanya itu meningkat atau seperti apa bentuknya di masyarakat hari ini itu? Terima kasih Pak Alan. Kalau kita bicara data tentang penyimpangan seksual itu, dimanapun kita nanti mencari data itu tidak ada data yang pasti. Oke. Ya, karena datanya itu seperti fenomena gunung es Pak. Karena kalau misalkan kita melakukan penelitian pun, itu ada beberapa lembaga terkait yang melakukan survei atau pendataan, tapi itu tidak mengungkap semuanya. Seperti pada saat itu kita pernah melakukan penelitian di salah satu kota di Sumatera Barat, ternyata yang tercatat itu di belakangnya lebih banyak lagi yang tidak tercatatnya. Seperti itu. Baik. Dan pada saat kita misalkan konfirmasi ke SKPD terkait
mohon maaf memang kadang-kadang ini tidak tahu jobnya siapa. Jadi kalau kita bicara data dengan kita wawancara dengan apakah itu key personnya di komunitasnya, mereka menyampaikan tiap tahun itu meningkat datanya. Oke. Tiap tahun meningkat. Baik itu penyimpangan secara kalau kita bicara LGBT ya Pak ya. Kalau bicara LGBT itu dari mulai lesbiannya, biseksualnya, transgender, sebagainya itu rata-rata meningkat tiap tahunnya. Artinya ada peningkatan Ada seperti itu, peningkatan, Ibu ya? ada peningkatan. Baik, terima kasih Bu Yat. Nah, itu kan pandangan dari seksualitasnya, Bu ya. Mungkin saya coba gali dari pandangan dari psikologinya ke Pak Bayu, saya coba mulai. Nah, kalau tadi Bu Yat bercerita bahwa orientasi normal itu kan seksual itu antara laki-laki dan perempuan, dan berlawanan jenis, Ibu ya. Nah, kalau dalam pandangan psikolog sendiri, penyebab terjadinya penyimpangan seksual sehingga yang dari orientasi laki-laki ke perempuan jadi berubah orientasi itu seperti apa pandangan psikologinya, Pak Bayu? Biasanya kalau dalam kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus penyimpangan seksual. Kemudian kalau ada korbannya, biasanya itu adalah pelecehan seksual. Biasanya dalam kondisi seperti ini yang menjadi penyebab utamanya itu adalah ya bisa jadi korban itu dia punya riwayat trauma. Seperti misalkan pernah mendapatkan perilaku seksual. Kemudian yang berikutnya adalah korban juga mempunyai kondisi kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Pertengkaran di antara suami istri, ayah dan ibu bertengkar, kemudian anak menjadi korban. Kemudian ada gangguan pikiran, kemudian ada gangguan kepribadian, kemudian pengaruh lingkungan dan media sosial, Pak Alan. Oke, berarti lingkungan dan media sosial sendiri berpengaruh terhadap perilaku seksual seseorang gitu dalam pandangan psikolog ya Pak Bayu? Iya, benar sekali Pak Alan. Nah ini kan terkonfirmasi juga yang disampaikan Bu Iya tadi bahwa ada kecenderungan yang dia awalnya korban, kemudian dia bisa menjadi pelaku seperti itu Ibu. Nah dalam pandangan psikolog bagaimana itu bisa terjadi Pak Bayu yang awalnya korban, kemudian dia jadi pelaku, ada rasa ingin balas dendam atau seperti apa? Biasanya pengalaman traumatik itu akan menimbulkan depresi kepada korban. Depresi itu akan terus berlanjut sampai korban itu menginjak usia remaja, kemudian menginjak usia dewasa, bahkan sampai di hari tuanya. Jadi berkembanglah kondisi-kondisi yang tidak diinginkan oleh korban bahwa dia adalah sebagai korban pada waktu dia mendapati tindakan pelecehan dari pelaku, Pak Alan. Oke. Dan dia akan punya rasa trauma sehingga dia juga menjadi pelakunya, seperti itu kira-kira? Ya, benar Pak Alan. Atau mungkin bisa dari pandangan kesehatannya seperti apa, Bu ya? Kalau tadi kan Terkait dengan dia bisa jadi suka sesama jenis itu, Bu. Baik, makasih Pak Alan. Tadi mungkin dari sisi psikologi sangat betul disampaikan oleh Bapak Bayu bahwa trauma itu bisa plus bisa minus ya Pak, Ya, betul. responnya. Kalau misalkan dia plus pasti dia akan menjadi sebagai upaya pencegahan agar tidak ada korban selanjutnya. Tapi kalau minusnya pasti dia akan menjadi pelaku dan akan menjadi korban selanjutnya. Itu pasti akan tergantung respon dirinya. Dia akan balas dendam kah namanya atau dia ingin korban bertambah dan sebagainya karena dia sudah merasakan hal yang membuat dia trauma. Tapi kalau kita bicara secara teoritis mengenai perubahan penyimpangan perilaku atau berdasarkan hasil penelitian itu banyak faktornya Pak. Di samping disampaikan oleh Bapak Bayu tadi. Dari beberapa hasil penelitian yang pertama itu tetap dari faktor keluarga. Pola asuh keluarga dari mulai dia menginjak usia prasekolah pada saat dia sudah mengenal mengenai reproduksi, jenis kelamin, harusnya orang tua sudah mengenalkan ini laki-laki, ini perempuan gitu. Dari pendidikan di rumah ya, Bu? Dari di rumah, dari keluarga dulu. Jadi keluarga harus bisa membuatkan stigma di pikirannya bahwa laki-laki itu hanya perempuan. Itu dari awal kita tanamkan seperti itu. Karena pengaruh media itu kan mulai merubah pola pikirnya. Apalagi sekarang ini kalau kita media-media yang ada di masyarakat yang mudah diakses oleh anak-anak, itu semuanya akan terpelugak terhadap penyimpangan seksual. Itu yang pertama adalah keluarga, termasuk bagaimana orang tua memberikan pola asuh mulai dari permainannya, cara mengasuh anaknya. Ada waktu itu beberapa kasus yang kami temui, ada orang tua yang pada saat itu menginginkan anak perempuan, kata lela anak laki-laki. Dan diperlakukan seperti perempuan, anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan, dikasih baju daster, kasih boneka, diperlakukan seperti perempuan, walaupun sebenarnya boleh saja, tapi dia berperannya itu harus seperti laki-lakinya. Misalkan anak perempuan bermain seperti masak-masakan, dia berperan sebagai laki-laki, jangan sebagai ibunya gitu. Jadi pola asuh dari kecil itu mempengaruhi pola pikirnya. Lalu yang kedua, adanya lingkungan. Ada anak-anak yang memang berada di lingkungan perempuan semua rata-rata. Kalau ini mohon maaf, ini penelitian ya Pak ya. Kalau misalkan rata-rata kakaknya perempuan, satu adik laki-laki dia akan cenderung lebih
kepada jiwa perempuan yang mungkin karena pengaruh lingkungan tadi. Itu pada saat dia masih kecil. Pada saat dia sudah beranjak, pada saat dia misalkan usia masuk SMP atau SMA, itu memang pengaruh dari lingkungan. Teman-teman. Teman sebaya, pengaruh dari ekonomi juga, pengaruh dari mungkin gaya hidup dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bermula dari keluarga, ketahanan keluarga, agama dan sebagainya, baru nanti pada saat dia keluar dengan segala macam pengaruh di luar, kalau dari keluarga sudah kuat, ya tidak akan terpengaruh lagi. Dan juga, seperti kata Bapak tadi, trauma itu sangat betul sekali. Dan pernah juga kami temui kasus, ini mohon maaf, kalau kita bicara kondisi sekarang, itu memang ada beberapa pelaku yang berasal dari pendidikan yang dia itu ditempatkan di suatu penginapan yang dengan sejenis. Ini seperti boarding school iya, gitu Bu ya? Mohon maaf kita nggak bicara sekolahnya Pak, tapi ini kita bicara mungkin tinggalnya mungkin ya. Oke. Tinggalnya mungkin yang dia interaksinya hanya dengan sejenis saja. Oke. Jadi mungkin dia merasakan kenyamanan dengan sejenisnya, diperhatikan dengan sejenisnya, itu juga ada. Ada juga faktor itu pencetusnya, tapi juga ada faktor karena kehilangan sosok figur ayah. Jadi kalau kita bicara kompleksitas Kompleks ya, Bu, ya? faktor, tidak bisa kita salahkan satu faktor saja. Karena faktor itu masing-masing individu pasti akan berbeda-beda faktor, seperti itu. Nah, terima kasih Bu. Ini kan komprehensif sekali penjelasannya. Artinya kalau kita bicara tentang penyebab seseorang akhirnya bisa orientasi seksualnya jadi menyimpang, suka sesama jenis, itu kan banyak sekali ternyata faktornya Bu. Termasuk dari lingkungan, orang tua, pola asuh dan lain sebagainya tadi. Nah, mungkin kita ke sisi hukumnya, Bu. Iya. Sisi hukumnya, Pak Abbas. Dari pandangan hukum sendiri, terkait penyimpangan seksual atau disorientasi seksual ini, adakah pasal atau aturan hukum yang mengatur hal ini secara spesifik gitu, Pak Abbas? Baik, jadi begini Pak Lan. Persoalan tentang hukum terkait masalah penyimpangan seksual ini boleh dikatakan seperti yang dibahas dari narasumber sebelumnya adalah LGBT contohnya. Pak Abbas, mohon maaf boleh lebih keras sedikit, Pak Abbas? Ya. Nah, jadi negara hari ini belum secara tegas mengatur regulasi itu, belum secara tegas. Nah, jadi artinya seperti hari ini banyak Satpol PP yang menangkap LGBT segala macam, itu adalah perda sebenarnya. Jadi negara hari ini belum secara tegas mengatur sekaitan dengan LGBT tersebut. Nah, yang hari ini yang ada adalah undang-undang tentang perkawinan. Memang dikatakan undang-undang tentang perkawinan itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin tali pernikahan. Nah, hanya sampai di situ gitu kan. Nah, hari ini terkait masalah LGBT, apakah dia sesuka laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan, belum ada regulasi yang mengatur secara tegas itu. Oke. Baru hanya perda. Mungkin Perda ini berarti otoritasnya daerah-daerah ya? Karena di daerah itu hanya ada punya otonomi daerahnya. Kita berikan contoh misalnya, mungkin ada daerah-daerah yang dominannya adalah Muslim rata-rata. Pemerintah daerah mungkin membuatkan kebijakan tentang itu. Tapi sanksinya hanya bersifat administratif. Tidak bisa dipidana gitu. Tidak bisa bersifat kurungan gitu. Hanya sebatas perda, peringatan, mungkin sanksi secara administratif, teguran. Nah, hari ini banyak isu berkaitan dengan penyimpangan seksual, contohnya seperti anak. Hari ini yang lagi hangat-hangatnya. Nah, anak sebenarnya adalah itu berbeda sebenarnya dengan perlakuannya dengan dewasa. Dalam pandangan hukum? Dalam pandangan hukum. Mulai dari proses apapun. Berbeda dia perlakuannya dengan... Ini, maaf kita potong Pak Abbas. Ini ketika anak menjadi korban atau kan ada juga anak yang jadi pelaku? Iya. Dua-duanya beda dalam pandangan hukum? Dua-duanya beda. Oke. Ketika anak yang menjadi pelaku, itu dalam bahasa hukum anak berhadapan dengan hukum. Nah, negara kita ada menganut namanya azas praduga tak bersalah. Kemudian ada lagi sistem peradilan pidana anak. Berbeda. Ketika cara proses mulai dari proses penyidikannya, kemudian sampai terhadap lapasnya pun juga berbeda. Oke, berarti yang kita tangkap dalam aturan negara kita, dalam aturan hukumnya belum ada aturan hukum yang secara spesifik bisa menjerat perilaku penyimpangan seksual ini. Belum, begitu ya, belum. Pak Abbas ya?
Yang ada di sana adalah pasal 292 di KUHP mengatakan orang tidak boleh melakukan homoseksual. Oke, sampai di sana. Sampai di sana. Aturannya. Tapi tidak secara tegas mengatur terkait dengan Pelaksanaannya. itu, pelaksanaannya. Oke. Nah, makanya hari ini terkait masalah penertiban ini agak sulit. Oke. Karena ada HAM. Oke. Negara kita ada hak asasi manusia gitu. Jadi hari ini memang negara belum tegas untuk mengatur itu. Baik, saya sudah tangkap poinnya Pak Abbas. Secara tegas itu belum ada aturannya. Belum ya? ada. Ibu, saya juga mau berangkat dari apa yang di pernyataan Pak Abbas tadi terkait dengan anak-anak. Nah, ini juga menjadi isu yang dalam beberapa waktu terakhir ini kan banyak anak yang jadi korban, kemudian ia dilecehkan anak-anak. Ada satu pertanyaan, Bu, mengapa kecenderungan korbannya lebih banyak ke anak-anak gitu? Ya, baik, makasih Pak Alan ya. Jadi kalau kita bicara korban, memang saat ini memang anak-anak yang lebih banyak terungkap ya. Mungkin kalau Oke. misalkan kasus-kasus dewasa karena mereka melakukannya dengan sadar, mungkin itu berarti kan bukan korban berarti. Oh iya. Jadi yang korban kan karena anak-anak sekarang dia tidak tahu apa-apa lalu diperlakukan seperti itu, muncullah sebagai korbannya. Kenapa lebih banyak melihat anak-anak? Pertama, yang bersangkutan berarti tidak hanya mengalami suatu kelainan penyimpangan orientasi seksual misalkan sesama jenis, tapi dia juga mengalami disebut dengan pedofilia. Pedofil berarti menyukai usia yang lebih kecil darinya. Lebih jauh kecil itu berarti kan pedofilnya kan ada yang lebih tua, lebih kecil. Kalau penyamar seksual itu banyak sebenarnya Pak Abbas. Ada yang suka dengan mayat lah, dengan binatang, segala macam-macam ya. Ada bestiality, nekrosisme, dan sebagainya macam-macam. Tetapi Banyak sekarang sekali berarti, Bu, ya? banyak, penyimpangan seksual banyak yang tidak pernah dibahas dan diketahui oleh masyarakat. Berarti ini untuk tim juga sepertinya kita butuh satu episode lagi yang fokus kita bahas tentang penyimpangan seksual ini. Nanti kita atur waktu lagi, Bu, ya deh. Insya Allah, insya Allah. Oke, Jadi, boleh lanjut, Bu? Iya, jadi sekarang ini kasusnya kan lebih ke pedofil ya Pak, di mana orang dewasa memangsa secara seksual. Dengan kata memangsa adalah menyukai yang di bawah umurnya jauh lebih kecil dari dia, dan dia melakukan tindakan asusila atau melakukan praktek seperti sodomi dan sebagainya. Kalau pada kasus yang sekarang berkembang itu, kenapa anak-anak? Karena memang setiap hari berorientasi dengan anak-anak ya. Dan anak-anak di sini kan mereka tidak bisa untuk langsung melakukan protes, melaporkan dengan kondisi dia sebagai siswa atau sebagai, kalau masih siswa sudah remaja ya Pak ya, sebagai siswa-siswa yang tinggal di suatu tempat, mereka tidak akan punya keberanian. Apalagi anak-anak lebih patuh kepada gurunya daripada dia. Dan ini ada rasa ketakutan ada seperti itu, Bu, ya? ketakutan, mungkin di sana itu, dan mereka di sana itu jarang ditemui orang tuanya juga. Ada peraturan kita tidak boleh langsung ke tempat tinggalnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor sehingga praktek seperti itu seperti tertutup gitu. Dan kita sebagai keluarga mungkin juga tidak bisa langsung untuk masuk ke dalam, karena informasi-informasi pun yang menyampaikan ke kita ya tentu pengurusnya gitu. Jadi mangsa di sana itu adalah korban di sana itu orang-orang yang memang tidak bisa dia untuk melawan. Mereka tuh di bawah tekanan, di bawah mungkin ancaman, atau mungkin mereka juga tidak mungkin akan menyampaikan ke orang tuanya, mungkin banyak faktor. Ada banyak faktor, banyak Ibu. Nah, yang membuat anak-anak lebih rentan menjadi Lebih korban. rentan, iya. Nah, kalau dalam sisi psikolog sendiri, Pak Bayu, anak-anak yang menjadi korban ini trauma atau dampaknya itu bisa sejauh apa? Karena kan seperti yang disampaikan Buya tadi, ada kondisi di mana mereka nggak mungkin melawan, mereka ketakutan, kemudian di bawah kuasa dan lain sebagainya. Sejauh apa dan seperti apa dampak atau trauma yang mungkin terjadi ketika anak-anak ini menjadi korban? Biasanya dari banyak kasus kurangnya sosialisasi, sehingga kalau seandainya anak yang menjadi korban, dia merasa tidak berdaya. Dia merasa tidak berdaya, kemudian dia merasa tidak mampu apa yang harus saya lakukan pada saat saya menjadi korban. Gitu. Yang seharusnya pada saat anak ini tahu bahwa dia menjadi korban, yang harus dia lakukannya itu adalah dia harus berani melawan. Gitu kan. Pada saat ada pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya, dia harus berani melawan. Tetapi bagaimana dengan kondisi yang seperti disampaikan Buyat tadi, Pak Bayu? Dia ada ketakutannya, kemudian mungkin ada hal-hal yang kalau misal dia lapor, ada hal yang dia membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana cara melawan itu mungkin, Pak Bayu? Bisa mengatakan dengan mengatakan jangan, gitu. Jangan lakukan. Atau kita bisa juga dengan melakukan tindakan fisik, dengan cara mendorong atau lari, gitu. Atau mengatakan tolong. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang mungkin tidak ada pada anak.
gitu kan. Bagaimana sih caranya saya meminta tolong pada saat saya menjadi korban? Jadi ada beberapa kata-kata atau kalimat yang bisa diucapkan pada saat anak menjadi korban. Sampaikan kepada anak dengan kata-kata, misalkan kalau ada orang yang menyakiti kamu, ada orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap kamu, katakan tolong. Dia harus berteriak tolong, kemudian dia harus lari. Nah, seperti itu Pak Alan. Tapi dalam kondisi yang kita tertekan, kemudian kita kita merasa bahwa kita dalam ancaman, itu kan biasanya untuk berpikir rasional jadi lebih sulit gitu, Iya. Pak Bayu. Nah, trik seperti apa atau bagaimana sih pencegahannya? Biasanya kalau untuk pencegahan itu harus ada perhatian dari orang tua ya Bu. Karena pendidikan pertama itu ada di keluarga. Ibu memberikan contoh kepada anaknya, kemudian ayah juga memberikan contoh kepada anaknya, apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, seperti itu Nah, Pak. kalau dampaknya sendiri atau traumanya bisa sejauh apa, Pak Bayu? Biasanya anak seperti yang disampaikan yang sebelumnya, biasanya pertama itu anak pasti mengalami depresi anak itu. Dia pasti akan sulit untuk mengendalikan pikirannya, dia pasti akan sulit untuk mengendalikan emosinya, dia juga pasti akan sulit untuk mengendalikan tingkah lakunya. Sehingga dengan usia anak, itu anak akan lebih cenderung untuk menerima biasanya. Gitu. Oke. Kemudian anak itu disarankan juga untuk agar kalau seandainya dia melakukan dia mendapatkan tindakan pelecehan seperti itu, dia juga harusnya menceritakan kepada kedua orang tuanya. Harusnya Nah, menceritakan. namun pada kenyataannya, kenapa anak tidak mau bercerita kepada kedua orang tuanya? Terkadang orang tua ini sifatnya temperamen, suka marah-marah, kemudian suka ngatur, kemudian anak selalu sudah anak menjadi korban, kemudian anak juga disalahkan. Akhirnya anak nggak mau bercerita, Bu, Betul. gitu kan? Nggak mau bercerita, kemudian lebih cenderung untuk menutup diri. Nah, pada saat dia menutup diri itulah yang dikatakan dengan trauma tadi. Oke. Nah, bisa serius itu berarti dampaknya, Dan Pak Bayu? dampak yang terberatnya itu adalah bisa terjadi bunuh diri, Pak Alan. Baik. Ada banyak anak-anak yang menjadi korban kemudian mengakhiri hidupnya. Oke, nah itu kan dampak secara psikologis ya. Sebelum ke Pak Abbas nanti saya kaitannya ke upaya korban dalam mencari keadilannya misalnya. Saya mau kembali ke Bu Yat. Nah itu kan dampak secara psikologisnya Bu. Iya. Nah bagaimana terkait dengan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan ketika anak menjadi korban ini Bu? Ya, baik. Makasih Pak Alan. Kalau untuk kesehatan, tapi kita bicara dapat terbuka ya. Masalah itu Iya. kalau sekarang kita bicara seksualitas, berarti kita akan bicara adanya hubungan seksual ya Pak. Karena kasus kali ini kan memang terjadi hubungan seksual sesama jenis. Dan kalau hubungan seksual sesama jenis itu hanya ada dua Pak, oral sex ataukah anal sex. Kita sangat mengetahui bahwa dengan oral sex atau anal sex pasti akan ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang akan berpindah ya. Flora normal ada pada tubuh akan menjadi hal yang patologis gitu. Jadi untuk kasus-kasus HIV/AIDS itu paling tinggi itu kejadian adalah pada laki-laki penyuka laki-laki karena melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Paling itu. tinggi di sana Paling ya, Bu? tinggi. Kalau misalkan kita lihat data HIV/AIDS paling tinggi itu adalah penyebabnya adalah lelaki seks lelaki. Jadi sebegitu ininya dampaknya untuk kesehatan itu memang luar biasa Pak dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau kita bicara secara kesehatan untuk akibat dari perilaku seksualnya karena akan ada oral dan anal seks seperti itu. Pada anak-anak yang masih dengan kondisinya yang kalau kita bicara, mohon maaf ya Pak, duburnya atau misalkan kolonnya itu yang masih kecil, lalu ada peristiwa anal seks, tentu akan menjadi ada perlukan adanya infeksi, trauma dan sebagainya di sana. Gitu. Jadi kalau dampak kesehatan sangat banyak sekali. Apalagi misalkan dengan satu orang pelaku dengan beberapa orang korban, tentu akan bakteri-bakteri akan makin Dan ada ini. mungkin kan penularan seperti itu Bu ya. Iya, jadi akan terjadi penyakit menular seksual dan sebagainya. Dan ini yang terdampak kan sebenarnya bukan hanya korban kan Bu ya. Bukannya korban, pelaku juga. Ya, korban dan Baik. pelaku. Di samping trauma yang tadi, tapi Ya, secara kesehatan ini Bu ya, kesehatannya, secara trauma tadi bahkan ada kemungkinan anak sampai bunuh diri. Iya. Ya. Tingkatannya Pak Bayu ya. Iya. Baik, mungkin ke Pak Abbas sendiri. Nah, sudah dari yang diceritakan oleh dua pakar kita, psikolog kemudian kesehatan, ini kan jadi hal yang menakutkan, Pak Abbas. Seperti apa upaya hukum atau apa yang bisa dilakukan jika anak utamanya menjadi korban dalam hal ini? Baik. Jadi begini Pak Lan, makanya saya katakan tadi itu adalah perlakuan negara terhadap anak ini berbeda dengan yang lain. Hanya dua beda perlakuannya, perempuan satu dan anak satu. Makanya undang-undang Berbeda ini lebih dispesialkan? lebih dispesialkan. Oke.
Karena kenapa? Anak ini merupakan aset bangsa. Ya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang nanti menjadi cikal bakal melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan ini. Makanya saya katakan, rusaknya suatu bangsa itu bukan pada level tatanan pemerintahan, tidak. Rusak saja anak-anak ini. Dengan narkoba kah, dengan apakah. Maka ketika nanti tinggal menunggu regenerasi saja, maka rusak suatu bangsa ini. Makanya anak ini adalah merupakan aset bangsa yang harus dilindungi. Sehingga ada undang-undang mengatakan undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, perlakuan negara terhadap anak ini, katakanlah anak yang hari ini sebagai pelaku, kita bicara dulu. Mungkin kita fokus yang ke Korban. korban, Pak Abbas. Oke. Seperti apa dia bisa mencari keadilan atau Nah, upaya hukum yang bisa dia lakukan? Anak sebagai korban apakah itu korban KDRT kah? Apakah itu korban perlakuan seksualitas kah? Gitu kan? Itu prosesnya itu lebih cepat. Makanya di daerah-daerah ada namanya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada. Tujuannya adalah itu. Dalam rangka advokasi terhadap persoalan-persoalan ini. Oke, katakanlah ada anak nih yang menjadi korban dari perilaku seksual menyimpang. Apa yang harus dia lakukan pertama untuk mendapatkan perlindungan hukum atau mencari keadilan? Iya, pertama bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Satu. Dalam hal ini kepolisian. Atau tidak datangi dinas-dinas setempat. Dinas Perlindungan Anak gitu. Datangi di daerah-daerah itu ada. Atau kalau tidaknya ibaratnya di dinas itu juga punya kader-kader di daerah-daerah, misalnya apakah kelurahan kah, kemudian di RT RW kah, ada perwakilan-perwakilan sana yang nanti si kader ini membawa kepada dinas, nanti diadvokasi secara bersama. Nah, makanya negara hadir dalam rangka melindungi hak-hak anak ini. Agar apa? Di dalam anak itu, yang dikatakan anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah anak yang berumur 0, masih dalam kandungan sampai dia berumur 18 tahun, itu anak. Nah, makanya ketika adanya di situ dinas itu dalam rangka menjamin hak-hak anak itu. Oke. Jadi maksudnya ketika anak menjadi korban, maka upaya pertama yang bisa dia lakukan adalah melapor ke kepolisian. Melapor ke kepolisian atau melapor kepada dinas tersebut. Oke, baik. Ibu, sepanjang penelitian yang sudah Ibu lakukan, kemudian sepanjang pengamatan Ibu juga di lapangan, apakah ada kecenderungan bahwa anak yang menjadi korban ini berani untuk melaporkan atau ada ketakutan seperti yang tadi Ibu ceritakan? Ya, baik. Pak Ahlan, jadi seperti disampaikan di awal, ini kan banyak hidden ya Pak. Hidden berarti tersembunyi. Dari hasil penelitian yang pernah kita lakukan, kita dari mulai penelitian sudah beberapa kali kita lakukan, keterbukaan dari pelaku kepada keluarga itu sangat kecil Pak. Jadi kalau misalkan ada kasus, kecuali sudah terungkap kasus, mungkin dia berani melapor. Tapi yang untuk melaporkan seperti kata Bapak tadi, dia harus berani, itu memang akan sangat sulit kalau tidak diselesaikan dari awal gitu. Karena memang rata-rata sekarang ini adalah anak-anak kita sedikit introvert ya, Pak Bayu ya. Dan kita pun sebagai orang tua mungkin juga ada kelemahan kita sebagai orang tua, mana kita juga tidak ada waktu untuk mendengarkan anak kita. Jadi, padahal ini poin penting. Padahal ini poin penting. Jadi kebiasaan-kebiasaan pola di keluarga di mana mungkin tidak ada waktu untuk anak sehingga tidak punya kesempatan untuk bercerita. Mungkin kita perlu introspeksi juga kita. Sehingga kenapa sih anak kita tidak cerita pada ada masalah gitu. Kenapa tidak berani untuk seperti kata Bapak tadi dia akan segala macam, karena dia sudah mulai terkungkung seperti Bapak tadi, mulai dia menutup dirinya ya Pak ya. Dia nutup dirinya. Jadi kita bisa evaluasi sekarang Pak, pola asuh keluarga sekarang dibandingkan dulu itu beda Pak. Kita makan banyak makan, semua kita sibuk dengan HP. Kita nonton sama-sama nonton, tapi semua kita sibuk dengan HP masing-masing juga. Jadi interaksi kita tuh sudah mulai
berkurang. Iya. Sehingga bisa dikatakan kasus-kasus yang hidden atau tersembunyi mereka tidak mau membuka identitasnya dari awal ada permasalahan itu, satunya mungkin karena memang tidak terbuka dan kita orang tua juga tidak mendengarkan dengan baik apa keluhannya. Jadi kami pernah waktu itu memberikan masukan kepada keluarga-keluarga agar lebih dekat kepada anak, terbuka kepada anak. Dan seperti kata Bapak tadi, kita perlu sosialisasi Pak sebenarnya. Sosialisasi kepada apakah itu pihak sekolah, walaupun kadang-kadang mungkin ada lagi kasus-kasus mungkin di sekolah sendiri terjadi kasus seperti itu atau pelakunya adalah mungkin orang kita percaya atau sebagai macamnya, tapi minimal kita sudah sosialisasi, anak-anak sudah tahu kondisi seperti ini Anda melakukan apa dari awal sudah kita doktrin anak kita harusnya gitu. Baik Ibu, jadi memang ada kecenderungan ketakutan berarti Ada, anak-anak jadi Ibu ya? untuk keterbukaan itu mereka lebih terbuka kepada teman sebayanya daripada kepada keluarga, karena seperti kata Bapak tadi, stigmanya itu kalau melapor ke orang tua, ada orang tua yang temperamen gitu, orang tua dan bahkan temperamen mungkin anaknya kita sudah jadi langsung- korban ya, disalahkan. kita langsung hukum anak kita, mungkin kita jarang sekali menerima apabila anak melakukan kesalahan, itu kelemahan orang tua. Baik Ibu. Iya. Oke, teman-teman Ngopsus, ini udah saya di kode barusan sama FD udah 30 menit nih. Oke. Sepertinya memang kita butuh episode khusus ya, Bapak-bapak tim untuk bahas satu persatu. Oke, menutup perbincangan kita, teman-teman Ngopsus, dan perlu disclaimer bahwa konten ini adalah untuk edukasi, untuk upaya preventif, dan bukan untuk menyudutkan atau ada tendensi apa-apa kepada pihak manapun. Menutup perbincangan kita, Ibu, saya mohon nanti narasumber juga bergantian memberikan pandangannya. Iya. Kita bicara kasus seperti ini kan tentunya sangat meresahkan sekali dan berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang baru-baru ini ramai dibicarakan. Walaupun tadi dari penelitian Bu Yat saya juga agak takut Bu, karena ini yang terlihat itu baru yang di permukaan ya Bu ya, yang hidden lebih banyak lagi. Apa upaya terbaik yang kita bisa lakukan untuk tindakan preventif atau mencegah agar tidak terjadi disorientasi seksual ini, apalah lagi sampai ada anak-anak yang jadi korban ya Bu. Apa upaya yang kita bisa lakukan Bu? Baik, terima kasih Pak Alan. Jadi kita memang kita adalah negara Indonesia dan negara Timur ya Pak. Pembahasan tentang seksualitas itu masih dianggap tabu di masyarakat kita sampai sekarang. Akhirnya anak-anak kita dengan pengaruh teknologi kita sekarang mengetahui lebih awal dari media sosial. Jadi kadang-kadang pertanyaan anak-anak ke kita itu sebelum kita menjelaskan mereka sudah bertanya. Sebelum kita bertanya mereka sudah bertanya hal-hal yang sepatutnya mereka tidak tahu dengan usia segitu gitu. Karena pengaruh media sosial. Jadi alangkah baiknya mungkin kita bisa melakukan preventif itu mulai di pendidikan seksual itu di usia dini. Perkenalkanlah bahwa anak ini laki-laki, Anda laki-laki, Anda perempuan. Ibu mohon maaf, Ya. di usia berapa ini kita bisa kenalkan itu ke anak Ibu? Untuk usianya sebenarnya kalau lebih tepatnya itu sebelum masuk usia sekolah Pak. Oke. Jadi usia prasekolah, karena pada saat masa sekolah mereka sudah terpapar dengan lingkungan, teman sebaya, media sosial sebagainya, itu mereka sudah mulai ada pengaruh-pengaruh dari luar. Karena beberapa data yang kami dapatkan itu mulanya perilaku menyimpang itu ada yang di bawah usia 13 tahun. Karena pengaruh dari media sosial maupun temannya tersebut gitu. Jadi dari awal perkenalkan, orang tua bisa secara gamblang menjelaskan kepada anak tentang reproduksinya. Sampai nanti di sekolah pun seperti itu, dan mereka harus tahu bahwa laki-laki lawannya perempuan, bukan berarti mereka melakukan hubungan seksual dengan perempuan, bukan, tapi kita sampaikan bahwa Anda laki-laki, pasangan nanti Perempuan. adalah perempuan. Apabila kita menyukai sama laki-laki berarti tidak boleh. Dan pertama, yang kedua, harus ada batasan penggunaan media sosial. Mungkin untuk media-media sosial yang saat ini memang tidak ada filternya sama sekali, malah makin banyak followersnya dengan kondisi itu yang di live kan gitu kan, itu mungkin perlu juga peran dari apakah komisi penyiaran ya namanya ya, untuk melakukan apakah penyaringan. Kita pernah memberikan masukan waktu itu ke Kominfo, tolong berikan adanya penyaringan terkait dari media sosial yang diakses oleh anak-anak, tapi itu memang tidak mudah dilakukan gitu. Jangankan di dalam media sosial, kadang-kadang dibuka Google pun yang keluar adalah informasi yang macam-macam, mohon maaf gitu, karena sekarang banyak sekali informasi-informasi yang masuk. Jadi kalau misalkan sekarang Kominfo tidak bisa melakukan atau mungkin pihak terkait tidak bisa sampai ke sana karena maraknya media sosial, tentu orang tua bisa membatasi anak-anaknya, menguasai anak-anaknya dalam menonton media sosial yang mereka lihatkan. Dan yang ketiga, harus ada penguatan agama Pak, intinya mengembalikan kepada
fitrahnya itu ke agama, mana yang salah, mana yang benar, seperti itu. Baik. Nah, seperti itu. Jadi Pak. peran besarnya sebenarnya keluarga ini Bu Keluarga. ya. Kembali ke keluarga, Ke pendidikannya, keluarga, pendidikan seks agamanya, ini. ketahanan Oke. keluarga dan sebagainya. Iya. Nah, dari psikolog sendiri seperti apa Pak Bayu? Upaya preventif atau yang pencegahan yang kita bisa lakukan? Yang pertama, luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Iya. Gitu kan. Karena dengan bermain bersama anak akan berkesempatan untuk menceritakan bagaimana kondisinya. Oke. Ya, kemudian berikan pendampingan psikologis kepada anak yang menjadi korban, sehingga anak mudah untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Kemudian jangan takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak. Ini kita sebagai orang tua maksudnya? Iya, sebagai Oke. orang tua. Jadi kalau seandainya anak menjadi korban, jangan takut untuk oh anak saya korban gitu kan. Nah, dampingi anak. Ya, dampingi anak, yakinkan anak bahwa dia akan baik-baik saja. Nah, kemudian berikan pendampingan untuk bisa dilaporkan nanti ke pihak berwajib. Jadi kalau upaya preventifnya dari sisi psikolog adalah orang tua itu mesti punya space atau memberikan waktu yang cukup bagi anak bermain bersama. Benar. Karena di momen itu anak akan kemungkinan menceritakan atau bertanya atau seperti apa gitu Pak Bayu? Iya, benar, Pak. Oke. Nah, dari aspek hukum sendiri seperti apa? Kalau di hukum ada tindakan preventif atau malah intervensi jatuhnya Pak Bas ya? Iya, yang jelas kalau dari segi hukum tentu pasti ada sosialisasi. Sosialisasi kalau ada hal-hal yang merugikan di masyarakat berkaitan dengan anak, tentu ada SOP teknik pelaporannya. Pada intinya, negara itu telah memberikan regulasi yang cukup sehubungan dengan anak. Apapun itu, mau anak kekerasan terhadap fisik, mau anak kekerasan terhadap seksual, atau kekerasan terhadap mental pun juga ada di sana. Gitu. Sudah diatur? Sudah diatur. Makanya pidana itu tidak hanya kekerasan secara fisik saja, tetapi dari bentuk verbal pun juga masuk pada unsurnya pidana. Contoh pengancaman dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, artinya apa? Negara sudah hadir untuk melindungi hak-hak anak ini. Karena kenapa? Hak anak di negara ini adalah tumbuh dan kembang. Oke. Dia tumbuh secara fisiknya dan berkembang secara psikologisnya. Oke, baik. Jadi secara hukum sendiri itu sebenarnya negara sudah sedemikian rupa menyiapkan untuk perlindungan terhadap anak. Ya, bahkan pun ancamannya ketika itu yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, itu ancamannya di atas 5 tahun. Oke. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu. Oke, baik. Kita sudah tangkap poinnya, artinya negara sendiri juga sebenarnya perlu teman-teman Ngopsus ketahui, itu perlindungan terhadap anak sudah dibuatkan sedemikian rupa ya Pak Abbas ya. Baik teman-teman Ngopsus, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita, tapi sebelum menutup seperti biasa, kita akan selalu minta closing statement ya dari narasumber kita ya, Bapak-Bapak ya. Nah, boleh dari Pak Abbas closing statement-nya terkait dengan penyimpangan seksual dan utamanya isu-isu yang marak terjadi dan ramai dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir ini. Silakan Pak Abbas ke kamera yang itu, Pak. Baik. Ya, para pemirsa semuanya yang saya hormati, negara kita adalah negara hukum. Negara hukum adalah apapun tindak tanduk yang dilakukan manusia itu diatur dengan hukum. Kita sama, di mata hukum kita sama. Baik, tidak ada membedakan status sosial kita, mau anak bupati kah, mau anak gubernur kah, kita sama di mata hukum. Sehingga di Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berkesamaan di mata hukum dan pemerintahan. Equality before the law. Ya. Makanya apapun jangan takut untuk melapor, apalagi berkaitan dengan anak. Karena para penegak hukum tentu tidak akan tahu sampai ke pelosok-pelosoknya ketika masyarakat tidak peduli dengan hal-hal ini. Ya, makanya daripada itu laporkan saja. Jangan pernah takut untuk melaporkan para pelaku yang seperti itu. Jadi kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi, dan kalau bukan hari ini kapan lagi? Oke, berarti butuh partisipasi aktif dari Partisipasi masyarakat. aktif. Boleh tepuk tangan untuk closing statement-nya Pak Abbas. Selanjutnya boleh Pak Bayu closing statement-nya Pak ke kamera yang ini. Silakan Pak Bayu. Ya. Yang pertama itu adalah pada saat kita mendapati gejala-gejala yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, jangan takut untuk datang berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.
Karena dengan kita datang kepada psikolog atau ke psikiater nantinya akan mendapatkan penanganan yang lebih baik. Yakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Psikolog dan psikiater bisa membantu utamanya anak-anak yang jadi korban, Pak Bayu ya. Terakhir mungkin dari Bu Yat, silakan closing statement-nya Bu. Terima kasih Pak Alan. Baik pada seluruh yang mendengarkan, mudah-mudahan podcast kita didengar seluruh masyarakat. Amin, amin, amin. Masyarakat karena memang yang membahas tentang ini jarang sekali ya. Pak, Jarang ya, sekali. Jika pada seluruh masyarakat, terkhusus orang tua, yang pertama berikan pola asuh yang tepat. Dan jadilah teman seperti kata Bapak Bayu tadi, lebih terbukanya kita kepada anak-anak dan anak seperti dia ada hubungan baik dengan kita. Tingkatkanlah dari aspek religius anak-anak kita. Dan jangan lupa walaupun anak-anak kita sudah sekolah, dia tetap butuh pendampingan dari orang tua. Jadi jangan sampai nanti setelah sekolah kita lepaskan anak kita seperti itu saja, mereka tetap butuh orang tua yang memiliki waktu untuk mereka. Dan untuk tingkat pendidikan, mungkin untuk sosialisasi tidak hanya kepada siswa, tapi kita juga perlu adanya peraturan-peraturan sekolah yang akan mengikat tenaga pendidiknya juga seperti apa. Jadi ini perlu nanti persuasif, apakah nanti ke Mendikbud atau mungkin dinas pendidikan mungkin yang terkait permasalahan ini, termasuk kasus-kasus yang lainnya Pak. Jadi kita bergerak semua lini, harus ada kepedulian masyarakat untuk mencegah ini. Karena mencegah bebas daripada kita nanti untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Baik, terima kasih Bu Yat untuk closing statement-nya. Teman-teman Kopsus, itu tadi obrolan kita tentang isu terkini, utamanya terkait dengan berita yang marak sekali kita dengar tentang penyimpangan seksual, dan memang yang menjadi poin utama dari narasumber kita tadi bahwa negara sudah menyiapkan aturan dan wadah untuk perlindungan anak. Kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu boleh ke psikolog, kemudian psikiater. Dan upaya utama untuk mencegah ini adalah peran dari keluarga dan juga orang tua. Terima kasih untuk narasumber kita yang hebat. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Saya tutup episode kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan di-share kalau merasa konten kita bermanfaat. Kalau udah subscribe Ngopsus, teman-teman akan dapatkan obrolan-obrolan yang menarik dan informatif dari orang-orang berbakat, pakar-pakar yang ada di Universitas Fardekog. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bas.